Doktrin bahwa seseorang dapat menjadi manifestasi Tuhan dengan karunia supranatural dan kemampuan manusia yang melebihi batas manusia pada umumnya. Shalom guys, jumpa lagi bersama saya Patrick Smith dan thanks sudah klik video ini. Guys, waktu heboh-heboh pendeta yang mengatakan bahwa Yesus bukan Allah ya kemarin, bukan Allah yang sejati ya, dan saya kan nonton tuh seri-serinya itu dimana dia mengatakan Yesus bukan Allah yang sejati. Dan di salah satu seri khotbah dia, saya kurang ingat seri keberapa, tapi ada sebuah seri di mana dia pakai buat klarifikasi ya, klarifikasi serangan-serangan ajarannya. Dan saya mendengar sebuah kalimat yang sontak membuat saya mengingat kisah tragis dalam sejarah Amerika. Dan kalimat pendeta itu, kalau kalian mau tahu, adalah dia mengatakan bahwa jemaatnya itu pun dia yakin siap mati bersama dia. Guys, kalimat itu jujur membuat saya mengingat wajah pendeta Jim Jones ya, seorang pendeta yang sangat terkenal karena berjuang melawan rasisme di Amerika, yang memiliki pengikut itu hampir 5.000-an di saat itu, yang kemudian membawa hampir sebagian pengikutnya itu membangun sebuah pemukiman khusus bagi mereka yang dikenal dengan nama Johnstown. Dan kemudian mereka mati bareng-bareng di sana dengan cara meminum karena mereka didoktrin dicuci otak oleh pendeta tersebut. Dan kali ini saya akan menceritakan kepada kalian kisahnya yang saya yakin ya teman-teman, ini akan membuat kalian itu bercampur aduk rasanya ketika mendengar kisahnya ini. Kisah ini berawal dari seorang anak yang lahir di Creta dekat Lynn di Indiana, Amerika Serikat pada tanggal 19 Mei 1931 dengan keadaan yang sangat miskin yang diberi nama James Warren Jones. Keadaan miskin mulai menimpa mereka itu semenjak ayahnya itu cacat karena dampak dari terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Semenjak ayahnya cacat, ibunya lah yang merawat keluarga. Bahkan kabarnya sebelum ayahnya mengalami cacat, diketahui ayahnya itu adalah ayah yang sangat keras kepada ibunya. Dia sering mabuk-mabukan ya, suka melakukan kekerasan verbal, bahkan kekerasan fisik kepada ibunya. Dan ayah Jim ini diketahui aktif dalam kultus yang bernama Ku Klux Klan di Indiana pada waktu itu. Ku Klux Klan ini adalah kultus rasial yang sangat membenci orang ras lain selain ras kulit putih. Dan bersamaan dengan itu, masa itu adalah masa di mana Amerika masih sangat amat rasis. Mereka menganggap orang kalau bukan ras kulit putih, kalau bukan ras mereka, itu bukan manusia. Dan dikabarkan sebenarnya keadaan ayah Jim yang seperti itu membuat ibunya tidak ingin punya anak. Selain keadaan sosial yang carut marut di masa itu, ditambah dengan suami yang ya nggak harmonis, ya punya anak dianggap malah petaka kan oleh ibu Jim ini. Bahkan sialnya teman-teman, hanya berkisar beberapa tahun setelah Jim lahir, ayah Jim itu mengalami kecacatan dia, ya cacat totalnya dia. Dan hal inilah yang memperparah stres sang ibunda dari pendeta Jim ini, yang kemudian pasti berdampak kepada bagaimana Jim ini dirawat ya kan. Dan benar teman-teman, Jim dalam masa anak-anaknya itu dia tidak mendapatkan kasih sayang yang semestinya didapatkan oleh seorang anak. Dan tentu hal ini bikin Jim ini bertumbuh menjadi anak yang terkenal aneh di lingkungan mereka. Jim menjadi anak yang terlantar saat pulang sekolah ya. Dia terlantar karena ya ibunya harus bekerja dari pagi sampai malam di sebuah pabrik demi makan sesuap nasi setiap hari. Dan saking Jim ini terlantar teman-teman, itu bahkan ada seorang janda rohaniawan begitu di lingkungan mereka yang rasa kasihan lihat Jim ini setiap hari jalan-jalan terlantar di daerah mereka, di lingkungan mereka, dengan wajah yang katanya murung, sampai bikin janda ini ya jadi ibah. Dan dia sering panggil Jim untuk makan sepotong kue buatan janda ini di rumahnya. Karena sering diberi makan oleh janda tua ini yang aktif bergereja di sebuah gereja yang bernama Gereja Nazarin di daerah itu, Jim akhirnya mulai terpapar dengan agama waktu itu dan bahkan menjadi tertarik untuk belajar agama. Oleh karena sudah mulai tertarik dengan agama, dia akhirnya sering hafal ayat Alkitab setiap harinya. Bahkan dia suka berpindah-pindah denominasi gereja di semua gereja di daerah dia, karena dia punya rasa penasaran yang besar yang dia miliki terhadap agama Kristen. Dan seperti biasa teman-teman ya, ketertarikan mempelajari agama semenjak kecil itu seringkali mendorong orang itu terobsesi ya untuk menjadi pemimpin agama Kristen atau menjadi pendeta. Dan obsesi Jim menjadi pendeta ini itu membuat dia mulai mempraktikkan itu semenjak dia kecil ini. Ya, dimana dia pulang gereja itu bahkan dia akan pergi ke hutan
itu membuat gereja-gerejaan di hutan begitu. Dia susun kayu ya, dan dia kumpulkan itu kucing, kumpulkan burung, kumpulkan serangga-serangga itu untuk menjadi anggota jemaat dia, dan dia berkhotbah di hadapan binatang-binatang itu. Dan karena hewan-hewan itu diikat di lokasi dia, di lokasi gereja-gerejaan dia di hutan ini selama berhari-hari, ya binatang-binatang itu kan akhirnya mati teman-teman. Dan kematian binatang-binatang itu bikin Jim ini mengadakan ibadah pemakaman massal bagi hewan-hewan ini. Bahkan dia menangkap banyak binatang lain yang masih hidup. Dia panggil teman-teman di sekitar tempat dia itu untuk lihat apa yang dia lakukan, untuk jadi tamu, kayak jadi pelayat di kedukaan hewan-hewan kecil-kecil ini. Mereka tuh lihat dia kayak, ih, ini anak ini aneh gitu kan. Masa mainnya kayak gitu itu. Menurut kesaksian beberapa temannya di desanya itu, bagaimana Jim pada masa kecilnya, dikabarkan Jim ini semasa kecil adalah anak aneh yang sering merasa paranoid, di mana dia sering menceritakan kalau dia itu sudah berjumpa dengan malaikat maut. Dan terkadang Jim ini suka bersumpah-sumpah serapah saat dia kepergok mencuri permen di sebuah toko di daerahnya. Dan saat bermain bersama teman-teman, Jim seringkali secara tiba-tiba itu menangis, tertawa, teriak-teriak, dan menyebut berbagai macam sumpah serapah dan doa-doa yang mengutuk orang-orang yang rasis. Dan bahkan Jim seringkali terlibat perkelahian dengan anak-anak yang suka mengejek orang-orang berkulit hitam di daerah mereka. Dalam kesaksian teman-teman masa kecilnya itu, diceritakan bahwa suatu kali bahkan Jim pernah mengajak teman-teman dia untuk naik ke atap sebuah rumah untuk melihat bahwa dia bisa terbang. Waktu itu dia meloncat terbang, dan benar teman-teman, dia jatuh dengan tangan duluan yang menyebabkan ya pada saat itu juga. Dan teman-teman juga, bahkan Jim ini pada usia 10 tahun pernah mengajak anak-anak yang berusia di bawahnya untuk berkumpul untuk menjadi tentara Nazi gitu, kayak mau latihan perang gitu. Lucunya kan Nazi ini musuh negara mereka ya, tapi dia jadikan mereka lah pihak itu. Dan dengan dirinya sebagai pemimpin, alias dia menjadi Adolf Hitlernya. Dia mulai memegang tongkat kayu dan mulai dengan gaya otoriter dan mengancam, menyuruh anak-anak itu berlatih berperang selain tentara. Yang mereka disuruh merayap di tanah, disuruh menaiki bukit dan memanjat pohon ya. Dan Jim siap memukuli anggota-anggota yang terlihat itu tidak baik menjalani latihan. Jadi dia punya banyak obsesi yang aneh-aneh. Jadi pendeta, jadi Adolf Hitler, kayak udah kelihatan dari masih kecil ya. Dia juga bahkan pernah menjadi seperti pengajar kedokteran begitu, yang mau mengajar reproduksi alat kelamin kepada anak-anak tetangga-tetangga. Dan ibu-ibu mereka itu marah sama keluarga Jim, sama ibunya Jim kan. Masa anak lu ngajarin anak-anak kita tentang kelamin masih usia masih begitu kan. Memang gak salah untuk belajar kelamin dari masih kecil, tapi jangan dari Jim lah. Ya dia masih anak-anak juga kan, tapi dari orang tua mereka lah sendiri kan. Nah teman-teman, singkat cerita, Jim kemudian lulus dari SMA dengan minat dan bakat di bidang kedokteran awalnya. Ya begitulah anak-anak ya, berubah-ubah, masih kecil ingin jadi pendeta tapi tiba-tiba udah jadi lain gitu. Nah tapi kemudian teman-teman, setelah lulus dia akhirnya bekerja sebagai petugas medis relawan di sebuah rumah sakit militer di kota di Bloomington. Di sana Jim itu bertemu dengan Marceline Baldwin, seorang mahasiswa keperawatan, dan mereka menikah pada tahun 49. Setelah menikah ya, mereka itu kembali ke daerah kelahiran Jim di Indiana, yang masih menjadi jantung kultus Ku Klux Klan tadi. Di sana istrinya itu kembali bekerja di rumah sakit daerah di tempat dia. Sambil kuliah, Jim juga bekerja di rumah sakit di mana istrinya bekerja. Selain itu juga, Jim memberi diri melayani sebagai tenaga praktek di gereja Metodis pada tahun 1952. Sebenarnya pada awal tahun 1952 itu, Jim itu bilang kepada istrinya dan keluarganya bahwa dia mau aja menjadi pendeta Metodis, asalkan dia bisa diyakinkan kalau gereja siap untuk menerima semangat komunisme dan sosialisme yang sedang dia anut waktu itu. Kemudian pada musim panas tahun 1952 di gereja itu ya, dia meluncurkan proyek untuk membuat taman bermain yang terbuka untuk anak-anak dari semua ras. Dan karena kefasihannya berkhotbah di usia muda ya, usia 20-an tahun waktu itu, dia terus mendapatkan undangan berkhotbah dari gereja-gereja yang lain, bahkan gereja-gereja Pentakosta waktu itu, meskipun dikala itu dia masih menjadi pelayan pendeta pembantu di gereja Metodis. Pada awal 1954, Jim diberhentikan dari posisinya di gereja Metodis karena dia dituduh telah menggunakan uang persembahan. Meskipun kemudian itu dia bilang bahwa gua nggak mencuri uang persembahan, tapi gua itu dikeluarkan karena gua itu sering membela orang kulit hitam katanya. Jadi kayak mirip sama siapa yang kemarin gua ceritain,
si David Burke, yang mereka pakai alasan saya dikeluarkan gereja saya karena rasis gereja saya gitu. Pernah satu kali teman-teman, pada tahun 53 ya, setahun sebelum Jim dikeluarkan, Jim itu pernah mengunjungi kebaktian gereja Pentakosta Hujan Akhir di Columbus. Dan di kebaktian itu ada seorang wanita yang kemudian berseru dari sisi panggung sebelah Jim berkhotbah. Wanita itu berseru, itu menubuatkan bahwa Jim itu adalah seorang nabi dengan pelayanan yang luar biasa. Nubuat itu teman-teman membuat Jim sangat terkejut, membuat dia semakin bersemangat untuk berkhotbah kepada jemaat Hujan Akhir saat itu. Itu memang juga jemaat ini ya, atau gerakan Hujan Akhir ini, itu menjadi gerakan yang juga menentang isu rasial dan sedang berkembang pesat. Akhirnya juga Jim jadi tertarik kan sama si jemaat ini kan, sudah tertarik, perasaan udah klop. Ya, akhirnya mereka menawarkan Jim menjadi seorang pengkhotbah tetap di gereja gerakan ini ya, dan dia menerima tawaran itu. Pada tahun 54 ya, memang sudah nggak lagi mendapat posisi di Metodis, juga dia berhasil meyakinkan istrinya ya untuk meninggalkan gereja Metodis, dan akhirnya bergabunglah dia dengan gerakan Pentakosta Hujan Akhir tersebut kala itu. Sebenarnya itu semenjak setahun sebelum meninggalkan gereja Metodis itu, pada tahun 53 tadi, Jim sudah sering menghadiri dan bahkan berkhotbah di denominasi Assembly of God. Ini bagian dari gerakan Pentakosta waktu itu. Suatu kali karena isu rasial, denominasi Assembly of God itu menjadi sangat menentang gerakan mereka sendiri, gerakan Hujan Akhir Pentakosta ini, di mana Jim itu menjadi orang yang direkomendasikan oleh gerakan ini kepada denominasi Assembly of God ini. Nah, pada tahun 55 mereka menugaskan seorang pendeta baru ke Laurel Street Tabernacle yang melakukan larangan denominasi mereka untuk kembali menghadirkan Jim sebagai pengkhotbah di sana. Keadaan ini membuat nama baik gerakan Hujan Akhir menjadi menurun dan menyebabkan Jim pergi meninggalkan afiliasi dia dengan gerakan Hujan Akhir saat itu. Setelah keluar dari gerakan Hujan Akhir, Jim mencoba mendirikan Wings of Healing, sebuah gereja baru milik pribadinya yang kemudian berganti nama menjadi People's Temples-nya dia. Saat itu teman-teman, gereja baru Jim ini itu hanya menarik sekitar 20 anggota yang datang bersama dia dari gereja sebelumnya yang bernama Lawrence Tabernacle itu. Dan bahkan karena kurangnya anggota, mereka itu tidak mampu mendukung visinya Jim secara finansial. Dan Jim oleh karena kekurangan uang, dia sadar bahwa yang akan membuat orang banyak masuk ke dia dan membuat dia banyak uang itu publisitas waktu itu. Dan dia mulai mencari cara untuk mempopulerkan pelayanan dia dan supaya bisa merekrut anggota. Dan demi mencari anggota teman-teman, Jim itu mulai berhubungan erat dengan sebuah denominasi pecahan Assembly of God. Tadinya di mana dia dapatkan pecahannya itu sebagai pengkhotbah di sana, di gereja Lawrence Tabernacle. Denominasi itu pecahan Assembly of God. Ya, dia bernama Independent Assembly of God, sebuah kelompok gereja internasional yang menganut ajaran gerakan Hujan Akhir juga, tapi secara independen. IAOG ini hanya punya sedikit persyaratan untuk menabiskan seorang pengkhotbah, dan mereka juga menerima praktik penyembuhan ilahi yang dimana Jim suka melakukan itu, dan hal ini membuat Jim cepat mendapatkan anggota. Pada tahun 56, Jim akhirnya itu ditabiskan sebagai pengkhotbah senior di AOG oleh Joseph Mason Bose, seorang pemimpin dalam gerakan Hujan Akhir di AOG. Nah, Jim ini dengan cepat menjadi terkenal dalam kelompok itu, dan bahkan dia langsung mengorganisir serta menjadi pemimpin panitia KKR penyembuhan yang berlangsung dari tanggal 11 sampai 15 Juni tahun 56 yang dibuat di Tabernacle Cadle, Indianapolis. Dan teman-teman, supaya KKR itu rame, Jim mengundang pendeta terkenal di masa itu, yaitu pendeta William Bramham, untuk berbagi mimbar dengan Jim dalam KKR selama 4 hari itu. Bramham ini itu promosikan Jim juga karena dia lebih terkenal dari Jim saat itu. Dia bilang nama Jim, alamat, dan mengapa mereka harus datang berdoa supaya mereka bisa disembuhkan oleh Jim di gerejanya. Pertemuan Jim dan Bramham ini itu sangat sukses. Yang hadir itu ada sekitar 11.000 orang. Di KKR tersebut, Bramham itu mengeluarkan dukungan kenabian kepada Jim. Bramham mengatakan bahwa Tuhan menggunakan KKR itu untuk memperkenalkan hambanya yang diurapi, yaitu Jim Jones ini, seorang pengkhotbah besar yang baru. Banyak peserta yang percaya bahwa penampilan Jim menunjukkan bahwa dia memiliki karunia supernatural. Dan ditambah dengan dukungan Bramham, Jim sangat efektif dalam perekrutan di antara orang Afrika Amerika yang hadir di KKR. Dan dia itu menurut sebuah laporan surat kabar, kehadiran rutin gereja Jim waktu itu membludak. Itu menjadi 1.000 orang dalam satu hari berkat publisitas dalam KKR tersebut. Nah, Jim ini teman-teman, selama KKR bersama dengan William Bramham, bukan cuma satu kali, berkali-kali di tempat-tempat lain juga di waktu-waktu yang lain,
itu dia juga sendiri mulai terpapar dengan doktrin dari William Branham ini. Doktrin Branham ini adalah doktrin anak-anak Allah yang dinyatakan. William dan gerakan hujan akhir gembalaannya atau tempat di mana dia melayani itu mengajarkan doktrin bahwa seseorang dapat menjadi manifestasi Tuhan dengan karunia supranatural dan kemampuan manusia yang melebihi batas manusia pada umumnya. Jemaat mereka ya itu didoktrin bahwa manifestasi seperti itu menandakan kedatangan Kristus juga yang kedua kali sudah dekat, dan bahwa orang-orang yang diberkahi dengan karunia-karunia khusus seperti ini akan mengantar ke zaman surga di bumi selama 1000 tahun. Jim yang terpesona dengan ide itu teman-teman, itu mulai percaya bahwa dirinya adalah manifestasi Tuhan. Dan di saat itu juga teman-teman, dia mulai punya imajinasi tentang kehidupan utopia yang dia ingin bangun. Dia pengen membuat sebuah kehidupan utopia bersama para pengikutnya sendiri. Ide Jim itu akhirnya ketika dia mulai mengkhotbah tentang pikirannya bahwa dia adalah manifestasi Tuhan, dia adalah nabi, ya, itu akhirnya mulai menggesek hubungan dia dengan si William Branham ini, karena dia udah mulai melunjak gitu kan, dan mulai membuat dirinya lebih menarik di gerakan hujan akhir ini. Ya tentu William juga ada rasa cemburu gitu kan. Akhirnya terjadilah perselisihan di antara mereka, dan perselisihan sengit ini itu dimulai di mana Jim itu menubuatkan kematian Brahman. Dan dibalik semua pertengkaran mereka itu ajaran menjadi pokok alasan utama, ya, ajaran rasial khususnya. Dan ternyata Brahman juga pada akhirnya menentang komunisme, dan Jim menyadari itu. Brahman juga udah lebih tegas, pecahlah mereka. Jim ini mungkin dia marahnya sama rasisme, dia itu sama istrinya mengadopsi anak-anak non kulit putih. Jim bahkan bilang rumahnya adalah rumah keluarga pelangi. Dan dia bilang bahwa persatuan ras adalah hal yang lebih pribadi dengan dirinya kala itu. Dia juga bilang gerejanya adalah keluarga pelangi. Dan pada tahun 54, keluarga Jim itu mengadopsi anak pertama mereka, Agnes, yang merupakan bagian dari penduduk asli Amerika, yaitu ya orang kulit merah kan. Pada tahun 59 dia mengadopsi anak Korea Amerika bernama Leo, Stephanie, dan Suzanne. Dan bahkan dia mendorong gerejanya untuk mengadopsi, ya, dari jemaatnya itu, ayo kalian adopsi anak-anak yatim piatu dari Korea yang sedang dilanda perang. Mulia ya, kalau dari sisi ini mulia hatinya kan. Nah pada tahun 60 gereja Jim itu, yaitu People's Temple ini, akhirnya bergabung dengan denominasi Murid Kristus, Right Disciples ya, yang kantor pusatnya itu waktu itu ada di dekat Indianapolis. Nah, Archie E. James meyakinkan Jim bahwa organisasi tersebut akan mentolerir keyakinan politiknya yang mendukung komunisme dan menentang rasisme, ya. Tadi kan dia bersama dengan IAOG itu sudah pecahkan dia dengan si William. Sekarang dia bergabung dengan Murid Kristus. Dan Jim akhirnya ditabiskan menjadi pengkhotbah Murid Kristus pada tahun 64. Saat itu memang pelayanan sinode Murid Kristus itu masih sangat terbuka dengan semua denominasi gereja, dan bahkan mereka mengatakan bahwa pelayanan mereka tidak memandang batas-batas denominasi bahkan paham politik. Dan pada tahun yang sama, tahun 64, gerejanya Jim yang udah banyak orang itu ya menyumbangkan 1,1 juta dolar kepada denominasi Murid Kristus sebagai terima kasih karena udah menerima mereka sebagai bagian dari denominasi mereka. Selama gereja Jim bergabung dengan Murid Kristus, sebenarnya pemimpin sinode Murid Kristus itu sudah 2 kali menerima laporan di gerejanya Jim. Tapi saat pihak sinode mereka melakukan penyelidikan, mereka nggak menemukan bukti ada awal. Malahan teman-teman, tim investigasi dari sinode Murid Kristus itu mendapat kesaksian dari jemaat gereja dan bahkan warga lokal bahwa gerejanya Jim ini adalah gereja dengan pelayanan Kristen yang sangat patut diteladani, yang mengatasi perbedaan manusia dan didedikasikan untuk layanan manusia. Saking Jim ini terkenalnya dia yang begitu manusiawi, menolak rasisme, begitu peduli dengan orang lingkungan dia. Pada tahun 60, wali kota Indianapolis, Charles Boswell, mengangkat Jim menjadi direktur Komisi Hak Asasi Manusia setempat. Dan selama Jim menjadi direktur ini, Jim membantu mengintegrasikan gereja, restoran, perusahaan telepon, departemen kepolisian Indianapolis, teater, dan taman hiburan itu menjadi tidak rasis lagi. Dan bahkan rumah sakit milik gereja Metodis Universitas Indiana itu bahkan menjadi terbuka secara rasial semenjak Jim menjadi direktur ini. Suatu kali ketika ada hinaan dan ejekan kulit putih dilukis di sebuah rumah keluarga kulit hitam, Jim pergi ke lingkungan itu untuk menghibur komunitas kulit hitam setempat yang dihina dengan tulisan itu. Dan bahkan dia menasihati keluarga kulit putih yang ada di situ untuk
supaya mereka jangan seperti itu lagi dan jangan meninggalkan lokasi itu hanya karena kalian tinggal bersama dengan keluarga kulit hitam. Jim bahkan pernah mengatur operasi penyergapan untuk menangkap restoran yang menolak melayani pelanggan kulit hitam. Bahkan teman-teman, yang paling membuat tersentuh adalah pada tahun 61, Jim pernah sakit di bagian kakinya dan dia dirawat di rumah sakit. Saat itu rumah sakit tanpa secara sengaja itu menempatkan Jim di bangsal khusus kulit hitam. Jadi Jim akhirnya sadar bahwa di rumah sakit ini mereka punya bangsal masing-masing. Mereka malu nih kan, direktur masuk rumah sakit kok dia kulit putih, kami tempatkan di tempat kulit hitam. Mereka udah takut. Akhirnya Jim itu diminta oleh rumah sakit untuk pindah ke tempat kulit putih. Tapi Jim menolak. Jim menolak untuk dipindahkan ke bangsal kulit putih. Dia bahkan mulai membereskan tempat tidur dan mulai mengosongkan pispot pasien kulit hitam di bangsal itu. Tekanan politik akibat tindakan Jim ini itu menyebabkan petugas rumah sakit melakukan desegregasi, ubah direnovasi gitu. Nggak ada lagi bangsal pemisah antara kulit hitam dan kulit putih di rumah sakit tersebut, hanya karena apa yang Jim lakukan dikala dia menjadi pasien di rumah sakit itu. Tapi kemudian teman-teman, Jim ini sempat dikritik karena pandangan anti rasisnya dia. Gerejanya itu menjadi target supremasi kulit putih. Di antara beberapa insiden, ya sebuah lukisan hinaan juga digambar di gereja dia. Bahkan dia sempat pernah menemukan sebatang bom ditumpukan di gereja dia. Pernah dilempar kucing mati ke dalam halaman rumah dia. Dia bahkan menerima panggilan telepon yang mengancam keluarganya. Tapi meskipun demikian, bukannya membuat Jim takut, malah Jim menjadi semakin terkenal karena dia tidak pernah menyerah dengan perjuangan dia. Pada akhir tahun 61, Indianapolis menjadi kota yang jauh lebih damai sejahtera secara rasial, dan Jim Jones hampir seluruhnya bertanggung jawab atas perubahan sosial itu. Tapi kemudian teman-teman, Jim mulai membuat propaganda terhadap jemaatnya bahwa dia telah menerima penglihatan tentang serangan nuklir yang akan menghancurkan kota mereka, Indianapolis. Propaganda ini diyakini terjadi karena dampak psikologisnya Jim yang mendapat tekanan dari pemerintah negara bagian lain karena isu-isu komunisme dan bahkan isu-isu anti rasis yang dia khotbahkan, yang digoreng oleh lawan-lawan politik di Indianapolis yang juga mungkin ingin merebut posisi direktur waktu itu. Dan ditambah lagi di saat dia gencar menyebarkan penglihatannya dia bahwa dia adalah seorang nabi Amerika akan kena nuklir, entah kebetulan atau memang sudah predestinasi Tuhan ya. Pada Januari 62, Jim kemudian membaca sebuah artikel bahwa Amerika Selatan sebagai tempat teraman untuk tinggal demi menghindari perang nuklir yang akan terjadi tadi. Nah, kemudian teman-teman, pada akhir tahun 1969, People's Temples berkembang pesat. Khotbah-khotbah Jim tentang sosialisme ekonomi dan kesetaraan rasial bersama dengan sifat anti-rasisme People's Temple ini itu menjadi sangat menarik di mata para mahasiswa dan bagi ras minoritas tentunya. Pada tahun 70, setelah dari Indianapolis itu sudah berkembang sampai ke California, gerejanya Jim itu membuka cabang di beberapa kota termasuk San Fernando, San Francisco, dan Los Angeles. Ketika Jim itu mulai mengalihkan fokusnya ke kota-kota besar di seluruh California karena peluang ekspansi yang terbatas di Ukiah. Dia akhirnya memindahkan gerejanya ke San Francisco yang merupakan pusat utama gerakan protes radikal. Pada tahun 73, People's Temples mencapai 2.570 anggota dengan 36.000 pelanggan buletin penggalangan dana. Pernah satu kali pada tahun 70 itu Jim dan pengikutnya melakukan pelayanan ke Gereja Baptis Misionaris San Francisco. Jim mengadakan KKR penyembuhan iman di mana dia mengesankan orang banyak, tapi di akhir KKR itu dia mulai menyerang doktrin, bahkan dia mulai mengutuk ajaran Gereja Baptis, dan dia bahkan mendorong para anggota Baptis untuk meninggalkan Gereja Baptis dan bergabung dengannya. Ini kayak si Philip kemarin. Acara tersebut sukses dan Jim itu merekrut banyak anggota baru untuk People's Temples dari anggota Gereja Baptis. Bahkan selama dia di San Francisco itu dia menjadi aktif dalam perpolitikan di sana, dan dia berhasil menjalin kontak dengan politisi lokal dan negara bagian terkemuka. Dan berkat jumlah People's Temples yang terus bertambah, itu mereka akhirnya memainkan peran penting dalam pemilihan George Moscone sebagai wali kota pada tahun 75. Moscone kemudian menunjuk Jones sebagai ketua komisi otoritas perumahan San Francisco. Selain itu, lewat hubungannya dengan para politisi di California,
Jim dapat menjalin kontak dengan tokoh politik nasional utama. Jim itu dia secara pribadi pernah bertemu dengan calon wakil presiden Walter Mondale di pesawat kampanyenya beberapa hari sebelum pemilu tahun 76. Mondale bahkan memuji Jim di hadapan publik, di hadapan pers pada waktu itu. Di balik semua kebahagiaan, sukses yang dia dapatkan ini, sebenarnya sebelumnya tahun 71 itu wartawan pernah meliputi kebaktian dia kebaktian atau KKR dia yang membuat laporan mengarah pada penyelidikan oleh Dewan Psikologi Negara bagian Indiana ke dalam praktik penyembuhan Jim. Pada tahun 72, seorang dokter yang terlibat dalam penyelidikan itu menuduh Jim bahwa dia melakukan perdukunan dan menentang Jim untuk memberikan sampel jaringan dari bahan bagian yang jatuh dari seseorang ketika mereka disembuhkan dari kanker. Dalam beberapa kesempatan, kesembuhannya dinyatakan sebagai settingan belaka. Dalam sebuah insiden, Jim itu membius seorang Temple yang bernama Irene Mason, dan saat dia tidak sadarkan diri, lengannya digips diam-diam, dan ketika dia sadar kembali, dia diberitahu bahwa dia jatuh dan lengannya patah dan sudah dibawa ke rumah sakit lalu digips. Nah, dalam kebaktian penyembuhan berikutnya, Jim itu melepas gipsnya di depan jemaat dan memberitahu mereka bahwa dia sudah sembuh. Dalam kasus lain teman-teman, itu Jim meminta secara diam-diam timnya untuk masuk ke lingkaran antrian doa untuk penyembuhan kanker. Setelah giliran orang dari timnya ini dijamah oleh Jim, orang tersebut akan berpura-pura membuat batuk atau mengeluarkan tumor yang ada di dalam dirinya. Pada musim gugur tahun 73, Jim dan teman-teman panitia yang dia buat untuk bikin rencana untuk membangun Johnstown-nya, itu mereka mulai mengembangkan rencana jangka panjang ini untuk mereka segera melaksanakan rencana mereka ini. Jim dan kelompoknya itu memutuskan Guyana sebagai lokasi yang menguntungkan. Jim kemudian mulai mempromosikan komunitas mereka ini sebagai sarana untuk menciptakan ide surga sosialis dan tempat perlindungan dari pengawasan media di San Francisco. Jim mulai mengatakan bahwa gerejanya itu akan menjadi tempat komunis paling murni yang pernah ada. Waktu berlalu setelah dipropagandakan, diajarkan, dan direncanakan semua untuk pindah ke Guyana. Akhirnya mereka tiba di surga komunis yang dia kasih nama Johnstown ini. Sekitar 600 pengikutnya itu tiba di Johnstown pada bulan Mei tahun 77 dan sekitar 400 lebih di bulan-bulan berikutnya. Diiming-imingi dengan kehidupan yang damai, yang sejahtera di Johnstown, hanya beberapa saat setelah mereka tiba di sana, itu Jim langsung melarang seorang pun untuk keluar dari komunitas itu. Langsung mulai ada tanda-tanda bahwa dia itu akan menjadi otoriter. And they would have to do it because if they didn't do it, then he would punish them, Dan akan sangat menekan mereka di dalam situ. Di pemukiman itu, Jim mempropagandakan komunisme lewat film-film, lewat khotbah, lewat cerita obrolan, dan sebagainya untuk mencuci otak para pengikutnya ini. Di lokasi ini teman-teman, selama beberapa bulan pertama itu mereka dipekerjakan selama 6 hari seminggu, dari sekitar jam setengah 7 pagi sampai jam 6 malam, dan dengan 1 jam siang untuk makan siang. Pada hari Minggu kerja dipersingkat menjadi 8 jam sehari, dan selama 5 hari seminggu itu pada pertengahan tahun 78, setelah sesudah kesehatan Jim mulai menurun dan istrinya mulai mengambil lebih banyak waktu manajemen di Johnstown, itu hari kerja mulai dikurangi, hanya menjadi 5 hari kerja saja. Tapi setelah pekerjaan 5 hari itu berakhir setiap malamnya anggota itu akan dipanggil menghadiri beberapa jam kegiatan di sebuah pondok pusat tempat itu. Di dalamnya mereka mengadakan kelas-kelas sosialisme sesuai dengan praktik dari Temple ini, yang secara bertahap membuat para pengikutnya tunduk pada pengendalian pikiran yang strategis yang dibuat Jim, yang dipinjam dari sistemnya Korea Utara, Kim Il Sung, dan Cina, Mao Zedong. Jim sering membacakan berita dan komentar, termasuk artikel dari radio Moskow dan radio Havana, dan dikenal dia sangat memihak kepada Soviet atas Tiongkok selama perpecahan di Sino-Soviet. Pembacaan berita Jim biasanya itu menggambarkan Amerika Serikat sebagai penjahat kapitalis dan imperialis, sambil memilih pemimpin sosialis seperti Kim Il Sung, Robert Mugabe, dan Joseph Stalin. Ada sebuah rekaman komunitas mereka itu menunjuk betapa marah dan frustasinya Jim ketika ada orang yang tidak mengerti atau menganggap menarik pesan atau membantah pesan yang disampaikan oleh Jim tentang komunisme. 6 bulan sebelum pembantaian, pada bulan Juni 78,
Deborah Layton, seorang anggota Jim yang melarikan diri dari Johnstown, itu memberikan pernyataan tertulis terkait kelompok Jim di Johnstown ini. Menurut penjelasan dari Layton, salah satu cara anggota kultus ini dikendalikan adalah dengan dikirim ke unit perawatan tambahan. Orang-orang pemberani yang mau berbicara menentang kekejaman Jim di Johnstown itu dibawa ke unit medis dan diberi obat-obatan yang menyebabkan mereka koma. Kalau ada anak-anak yang menangis karena ingin pulang ke Amerika, itu akan diturunkan ke dalam sumur gelap di malam hari sampai pagi. Gak peduli orang tuanya mau nangis, anaknya mau itu gak peduli. Satu malam dia di dalam sumur itu. Pernah seorang pria dipaksa masuk ke kotak di bawah tanah sebagai tempat dia tinggal selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Kotak ini adalah hukuman yang dibuat oleh Jim yang melibatkan peti mati kayu lapis berukuran 6x4x3 kaki, di mana seseorang dikurung dan ditahan di bawah situ, sementara mereka terus-menerus dimarahi dan ditegur karena dianggap menghina kultus mereka. Surat pernyataan Layton itu juga menyatakan bahwa penduduk Johnstown ini sengaja dibuat kelaparan. Mereka itu makan nasi untuk sarapan, sup air beras untuk makan siang, dan nasi dan kacang-kacangan untuk makan malam. Pada hari Minggu, mereka itu masing-masing menerima telur dan kue. 2 atau 3 kali seminggu mereka akan makan sayuran. Beberapa anggota yang sangat lemah dan lanjut usia itu menerima 1 telur setiap hari. Johnstown ini teman-teman itu berdiri di tanah yang sangat buruk, kata Layton ini. Oleh karena itu mereka harus mengimpor gandum dalam jumlah besar setiap bulannya. Tapi Layton bilang bahwa Jim ini gak pernah makan seperti makanan para pengikutnya. Dia makan daging, makan sayur setiap hari, makan yang enak-enak setiap hari. Jim dan bersama dengan beberapa tim intinya itu makan enak, dan yang lain kelaparan, sakit, itu mereka gak peduli. Ketika menerima laporan dari Layton ini, itu Jim mulai menghadapi pengawasan yang meningkat pada musim panas tahun 78. Dan di sana itu ketakutan dia sebenarnya semakin meningkat saat dia sadar akan ada serangan pemerintah di lokasinya. Karena khawatir masyarakat tidak akan mampu bertahan dalam serangan pemerintah, itu dia mulai mengadakan latihan untuk menguji kesiapan mereka. Dia menyebut latihan itu sebagai The White Nights atau Malam Putih. Itu Jim akan panggil mereka, waspada, 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 serangan, serangan, lewat pengeras suara di komunitas mereka itu, dan anggota mereka itu akan berkumpul di tenda pusat untuk melakukan penjagaan bersenjata dengan senjata busur mengelilingi tenda pusat. Dan ini katanya berfungsi untuk membuat anggota Johnstown itu takut berkeliaran di luar komunitas. Satu kali pada latihan tahun 78, ya latihan White Nights itu, Jim memberitahu para pengikutnya bahwa dia akan untuk diminum semua orang dalam tindak. Dia buat satu jus buah begitu, disajikan untuk semua orang di tenda pusat itu yang ada di situ minum. Mereka nggak punya pilihan, mereka harus minum sambil menangis dan menunggu kematian. Setelah menunggu kematian teman-teman, itu Jim bilang sama mereka bahwa itu hanya latihan dan gak ada racun di dalam minuman mereka. Jadi Jim memprank anggota dia. Jim mulai mendoktrin para pengikutnya bahwa Central Intelligence Agency atau CIA secara aktif bekerja untuk menghancurkan lokasi mereka. Dan bahkan Jim bilang mereka sebenarnya sudah dikondisikan untuk bunuh diri sebagai satu-satunya cara mereka untuk melarikan diri. Kurang lebih ada 2 kesempatan selama Malam Putih setelah pemungutan suara itu tercapai, simulasi diri massal itu sering dilakukan. Deborah Layton tadi yang menjadi saksi itu bilang dalam sebuah tulisan bahwa semua orang termasuk disuruh berbaris. Saat kami melewati antrian, kami diberi segelas kecil cairan merah untuk diminum. Kami diberitahu bahwa cairan itu mengandung racun dan kami akan mati. Akan mati dalam waktu 45 menit. Kami semua melakukan seperti yang diperintahkan. Tapi ketika saatnya tiba, sudah 45 menit, kami harusnya mati. Jim itu menjelaskan bahwa racun itu tidak nyata dan kami baru saja melalui ujian saja. Dia memberikan kami bahwa waktunya nggak lama lagi ketika mereka harus mati dengan tangan mereka sendiri. Situasi di Johnstown semakin memburuk pada tahun 78 ini teman-teman, karena terlalu banyak bekerja. Mereka bekerja dari pagi sampai malam sampai jam 6, dan selama mereka bekerja itu dipasang pengeras suara di sekitar Johnstown dan khotbah Jim terus-menerus diputar secara kontan untuk didengarkan oleh seluruh komunitas. Jim terus menyebarkan keyakinan tentang apa yang disebut wahyunya ya bagi para pengikutnya, untuk dia memberitahu bahwa mereka akan langsung mengalami kehidupan yang kekal nantinya di sorga setelah mereka mati dalam rencana bunuh diri itu. Di sisi lain, mereka juga diberi makanan yang semakin sedikit sepanjang hari mereka kelaparan. Bahkan setelah mereka bekerja sampai sore, mereka ini dipaksa berkumpul setiap malamnya di tenda pusat untuk mendengarkan khotbah Jim.
Khotbahnya itu berlangsung selama beberapa jam, sehingga sebagian besar anggotanya itu menjadi kurang tidur dan ngantuk gitu. Menurut pengakuan Terry Buford O'Shea, salah satu dari orang yang lolos melarikan diri dari Johnstown, dia mengatakan bahwa kurang tidur adalah salah satu metode paling efektif untuk mengendalikan pikiran pengikut dari Jim. O'Shea berkata, suatu kali Jim bilang kepada saya, biarkan mereka tetap miskin dan lelah, karena jika mereka miskin, mereka nggak dapat melarikan diri, dan jika mereka lelah, mereka nggak dapat membuat rencana. Pada bulan November tahun 78, anggota Kongres Ryan memimpin misi pencarian fakta ke Johnstown untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang sudah beredar dari para saksi. Their departure was too much for Jones to bear. An armed squad from People's Temple arrived at the airstrip on a tractor as Ryan and his party were boarding the... Dia bersama dengan kru kamera NBC dan reporter untuk mengisi beberapa surat kabar datang ke sana, dan mereka tiba di ibu kota Guyana pada 15 November. Pada tanggal 17 November, mereka melakukan perjalanan dengan pesawat ke Port Kaituma. Pada tanggal 17, Jim men-setting acara meriah dan menjadi tuan rumah yang baik untuk delegasi yang datang pada malam itu. Di mana kemudian anggota Temple, Vernon Gosney, itu menyelipkan catatan singkat tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam tempat itu. Dia minta sama Ryan dan reporter Don Harris untuk membebaskan dia bersama dengan rekannya, yaitu Monica Begbie. Ketegangan mulai meningkat ketika berita catatan itu menyebar ke seluruh komunitas bahwa beberapa anggota berusaha untuk pergi. Mengetahui ketegangan itu, delegasi Ryan buru-buru pergi pada sore hari pada tanggal 18 November. Setelah Ryan itu nyaris bahkan hampir ditusuk oleh seorang anggota Temple yang bernama Don Slahy. Ryan dan teman-temannya itu berhasil membawa serta 15 anggota Temple yang menyatakan ingin pergi. Dan awalnya Jim itu membiarkan mereka pergi naik truk berangkat ke bandara. Istri Jim bilang kepada publik bahwa semuanya baik-baik saja. Pergi aja kembali ke tempat masing-masing kalian, dan biarkan Ryan pergi meninggalkan Johnstown ke Port Kaituma, ke bandara. Selama mereka dalam perjalanan ke sana, ya, Jim sebenarnya di bagian dapur atau bagian tempat pembuatan makanan mereka, Jim sudah mempersiapkan sebuah bak logam besar dengan perasa anggur yang diracuni dengan berbagai macam racun, termasuk racun utamanya adalah cyanida. Kemudian kita beralih ke lapangan terbang. Ketika Ryan bersama delegasinya sudah tiba di lapangan terbang dan sudah siap untuk berangkat pulang ke Amerika. Dan saat mereka tiba di sana, sudah mau menaiki pesawat terbang, itu pasukan Jim, ya, Brigade Merah Johnstown itu tiba dan mulai menembaki mereka. Orang-orang bersenjata ini itu membunuh Ryan dan 4 orang lainnya di dekat pesawat Twin Otter Guyana Airways. Pada saat yang sama, teman-teman, salah satu calon pembelot, Larry Layton, itu mengambil senjata dan mulai menembaki anggota rombongan di dalam pesawat lain. Kameramen NBC Bob Brown dapat merekam beberapa detik pertama penembakan di Otter, tepat sebelum dia sendiri dibunuh oleh orang-orang bersenjata itu. 5 orang yang tewas di lapangan terbang adalah Ryan, Harris Brown, dan si Greg Robinson. Dia adalah fotografer dari San Francisco. Juga ada seorang anggota Temple yang mengikuti Ryan untuk pulang yang bernama Patricia Pierce. Yang selamat dari serangan itu adalah calon anggota Kongres Jackie Speyer, seorang anggota staf Ryan, Richard Dwyer, dan wakil kepala misi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Guyana, Bob Flick. Juga produser NBC, Steve Sung, seorang insinyur suara NBC, Tim Retirement, dan reporter penguji Ron Jeffers, dan reporter Chronicle Charles Krause. Kemudian di hari yang sama, Jim mendapat kabar bahwa pesuruhnya itu yang anggota bersenjata tadi itu gagal membunuh semua rombongan Ryan. Jim bilang sama mereka bahwa orang yang kabur itu akan memberitahu Amerika Serikat tentang serangan itu, dan mereka akan mengirim militer untuk merebut Johnstown. Jim mengakui bahwa Ryan telah mati dan hanya masalah waktu sebelum pasukan komando militer turun ke tempat mereka dan membunuh mereka semua. Jim bilang sama anggota Temple-nya juga bahwa Uni Soviet itu nggak akan mengizinkan mereka lewat setelah penembakan di lapangan terbang. Jadi memang mereka punya rencana untuk pergi ke Rusia. Jim bilang bahwa kita bisa menghubungi Rusia untuk mengetahui apakah mereka akan menerima kita atau tidak. Kalau tidak, kita mati, sambil bertanya, menurutmu Rusia akan menerima kita dengan semua stigma ini? Dengan alasan tersebut, Jim bersama dengan rekan-rekannya, tim intinya itu berpendapat bahwa kelompok mereka itu harus melakukan bunuh diri revolusioner. Jim akhirnya mempersiapkan ritual itu dan dia mulai merekam bagaimana berjalannya ritual kematian dalam bentuk kaset audio. Di rekaman itu ada salah satu anggota yang bernama Kristen Miller. Itu sebenarnya dia sempat membantah, dia nggak setuju untuk melakukan bunuh diri massal. Tapi Jim tetap ngotot, dan kalau kita mendengar itu, kita akan mendengar tangisan, jeritan anak-anak, dan orang dewasa yang menangis. Itu sangat terdengar di rekaman itu. Mungkin teman-teman pikir dari mana mereka bisa menerima cyanida yang mencukupi 900 orang lebih. Jadi begini teman-teman, itu 2 tahun sebelumnya, ya, dari semenjak tahun 76,
Setelah Jim memperoleh izin toko perhiasan, Jim itu bisa membeli bahan kimia yang konon untuk digunakan membersihkan emas. Ya, termasuk dia bisa membeli cyanida ini. Akhirnya mereka membuat seperti minuman flavor 8 dan mereka mencampur si cyanida ini ke dalamnya. Mereka bagikan kepada anggota komunitas untuk diminum. Mereka yang menolak untuk minum lewat gelas racun itu, mereka akan disuntik dengan jarum suntik. Sambil mereka bikin ritual, itu ada yang mengelilingi tenda pusat itu, yaitu para penjaga bersenjata tadi. Mereka bersenjata, mereka akan menembak siapapun yang mencoba untuk melarikan diri dari situ. Akhirnya karena sudah nggak ada kesempatan untuk lari, dimulailah ritual itu dan Roleta Paul beserta anaknya yang masih berusia 1 tahun adalah yang pertama mengonsumsi hal itu. Menurut anggota Temple yang melarikan diri yang bernama Odell Rhodes, katanya mulut anak itu menggunakan jarum suntik tanpa jarum. Kemudian Paul menyuntikkan lebih banyak itu ke mulutnya sendiri. Setelah orang-orang dibawa ke jalan kayu yang mengarah keluar dari tenda pusat, dan parahnya anak-anak yang duluan dibuat. Dan saat orang tua menyaksikan anak mereka mati, ya Rhodes menggambarkan katanya suasana panik dan kebingungan serta tangisan yang menjerit-jerit terjadi saat itu. Dia juga bilang bahwa banyak dari anggota Temple yang berkumpul itu berjalan-jalan seperti sedang kesurupan, dan yang lain hanya diam-diam menunggu giliran mereka untuk mati. Seiring berjalannya waktu pada hari itu, karena semakin banyak anggota Temple yang tewas, para penjaga itu sendiri dipanggil oleh Jim untuk mati dengan racun juga. Katanya pada awalnya mereka mengira itu hanyalah sebuah latihan untuk seperti latihan White Knights. Tapi ketika anggota melihat bahwa ini fakta nyata benar-benar terjadi, ya mereka mulai berteriak-teriak, nangis kencang-kencangnya. Tapi saat mereka menangis-nangis, itu Jim bilang begini, hentikan histeris ini. Ini bukan cara orang sosialis atau komunis mati. Tidak ada cara bagi kita untuk mati. Kita harus mati dengan bermartabat. Jangan takut mati. Kematian hanyalah melangkah ke bidang yang lain. Dia juga bilang bahwa kematian adalah teman. Istri Jim, Marceline ya, tampaknya dia awalnya memprotes supaya anak-anak sebenarnya gak usah dibunuh. Tapi Jim gak mendengarkan dia. Jim paksa dia untuk bergabung dengan orang tua yang lain untuk menunggu giliran. Akhirnya istrinya menerima aja karena dia udah melihat juga anak-anak mereka, ya anak-anak dia sama Jim udah. Anggota Temple yang lain ada yang bernama Sharon Amos, dia itu nggak ada di lokasi, tapi dia berada di ibu kota di Guyana ya, di Georgetown ya, bukan Johnstown. Georgetown ini ibu kota Guyana. Nah, dia itu menerima pesan radio bahwa ritual telah terjadi. Kemudian setelah polisi mendapatkan kabar bahwa ada seseorang yang masih ada di Georgetown, polisi akhirnya pergi ke sana, tapi Sharon itu langsung mengawal anak-anaknya, Liane, Krista, dan Martin ke kamar mandi. Sharon mengambil pisau dapur dan dia membunuh pertama-tama Krista, anak yang kedua, kemudian anak yang ketiga Martin. Kemudian dia meminta Liane, ya anak yang pertama, untuk membunuh dia, lalu Liane itu bunuh diri sendiri. Kalau kita mendengar rekaman di ritual kematian teman-teman, itu Jim menyimpulkan bahwa mereka itu nggak bunuh diri, tapi mereka melakukan yang namanya bunuh diri revolusioner untuk memprotes kondisi dunia yang enggak manusiawi. Ada 85 anggota komunitas yang selamat dari peristiwa itu, cukup banyak. Beberapa itu mereka menyelinap ke dalam hutan tepat saat ritual kematian dimulai. Ada beberapa pria yang bersembunyi di selokan, mereka merayap di sana biarpun tahan nafas. Ada juga beberapa wanita tua yang bersembunyi di rumah mereka, di asrama mereka, dan mereka tertidur ya, mereka bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Mereka sampai tertidur di sana, dan saat mereka terbangun ritual sudah selesai, semua orang sudah mati. Ada 3 petinggi Temple yang selamat. Mereka bilang bahwa mereka itu diberi tugas untuk menjaga lokasi dari jarak yang jauh. Ada juga tim bola basket Johnstown yang pergi ke pertandingan, dan saat mereka mendengar kabar, ya mereka selamat. Teman-teman, pembunuhan bunuh diri massal ini akhirnya mengakibatkan kematian sebanyak 918 orang. 276 diantaranya anak-anak, dan kebanyakan meninggal dalam dan di sekitar tenda pusat. 4 diantaranya meninggal di Georgetown, tadi si Sharon. Kemudian FBI memulihkan rekaman audio 45 menit ritual kematian itu, dan mereka menamakan rekaman itu sebagai The Death Tape. Saudara-saudara, apa yang kalian dengar tadi itu merupakan kisah nyata yang sangat memilukan bagi sejarah manusia di dunia ini. Tapi meskipun begitu teman-teman, ada pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah ini, yaitu yang pertama, cintailah kehidupan keadaan masyarakat yang aman. Hadirnya psikopat seperti Jim ini, itu kita tahu, nggak terlepas dari bagaimana kehidupan keadaan pemerintah dan masyarakat yang rasis pada masa itu. Tambah lagi dengan perang dunia yang sedang carut marut pada masa itu. So, jagalah keamanan. Yang kedua, hindarilah gereja-gereja yang nggak menganut ajaran-ajaran yang ortodoks, apalagi yang pemimpinnya suka mengaku mendapat penglihatan dan suka bernubuat tentang masa yang akan datang. Hindarilah pendeta-pendeta mujizat. Hindarilah persekutuan yang pendetanya
terlihat sangat amat karismatik tetapi menolak ajaran utama dari gereja, yaitu ajaran-ajaran yang sudah diajarkan turun-temurun oleh para bapak gereja yang kuno, yang disepakati dalam sidang yang resmi oleh gereja dan konsili-konsili yang sah dan aktabiah. Jangan percaya sembarangan gereja, meskipun pakai Alkitab, pakai nama Yesus, pakai tanda salib, yang sudah menentang ajaran-ajaran gereja arus utama, itu sudah 90% pantas disebut sebagai kultus. Apalagi yang pemimpinnya itu sudah meyakini bahwa pengikutnya bersedia mati bersamanya. Itu sudah 100% kultus, teman-teman. Setelah akhirnya, sekianlah video kita saat ini. Tuhan kiranya menjauhkan kita daripada yang jahat dan mengaruniakan kepada kita iman yang benar di dalam gereja yang benar. Ya, pada undur diri, jangan lupa subscribe, like, dan komen, share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati. See ya.